Setelah Tang San menyelesaikan menerima warisan Tang Ho the Great Semeru Hammer dan memohon izin kepada Kaisar Subeng untuk pergi menyelesaikan ujian ke-9 Dewa Lautnya, kini Shrek Seven Devil dibagi menjadi 2 tim. Malam itu juga mereka diam-diam meninggalkan Camp Heavendo Empire. Ini adalah rencana Kaisar Subeng. Posisi Tang San di ketentaraan terlalu tinggi. Jika para prajurit tahu dia telah pergi, itu mungkin mempengaruhi moral pasukan. Oleh karena itu dia harus pergi secara diam-diam, memblokir berita dengan ketat agar tidak mempengaruhi mental pasukan dan juga untuk menghindari pengawasan Spirit Hall. Pada saat yang sama di kerajaan Spirit Hall, istana penatua, ada seseorang yang selangkah lagi akan menjadi tingkat seorang dewa. Dia adalah Qian Rensu. Dia berdiri dengan tenang di jantung istana menghadap patung malaikat bersayap 6 yang sangat besar. Seluruh tubuh Qian Rensu memancarkan cahaya keemasan. "Kamu sudah siap?" suara tua dengan tenang bertanya. Qian Rensu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar keemasan memancarkan cahaya aura kedewaan. "Ya, saya sudah siap." Sosok lain perlahan muncul di balik patung malaikat. "Keberadaanku adalah demi hari ini. Untuk hari ini, saya telah menunggu lebih dari 100 tahun. Orang yang muncul itu adalah Qian Dolu. Tiba-tiba cahaya melintas di belakang Qian Dolu, benar-benar mengelilinginya sebagai bola cahaya keemasan. Di dahi Qian Dolu muncul permata emas belah ketupat. Di depan patung malaikat, sebuah portal cahaya keemasan yang aneh keluar tepat di antara alis patung dewa malaikat. Qian Rensu sedikit tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat portal emas seperti ini. Nak, ikuti aku. Qian Dolu berbalik memanggil Qian Rensu, lalu tiba-tiba berakselerasi. Dia melompat ke arah portal emas patung dewa raksasa itu. Qian Rensu tubuhnya melayang, melompat menyusun Qian Dolu. Kakek dan cucu itu tersesat dalam cahaya keemasan. Qian Rensu heran menemukan bahwa dia dan kakeknya telah mencapai sebuah istana yang besar. Ketika tubuhnya muncul di sini, dia segera merasakan bahwa istana besar ini sungguh aneh. "Kakek, di mana ini?" Qian Dolu menjawab, "Ini adalah kuil malaikat sejati, lokasi warisan dewa malaikat. Nah, kemarilah. Disinilah kamu akan menyelesaikan ujian ke-9 dewa malaikat. Pada saat itu juga, kamu akan melangkah menuju tingkat kedewaan. Kamu akan menjadi yang terkuat di benua Dulo untuk memimpin kerajaan Spirit Hall menuju kekuasaan." "Kakek, apa yang harus saya lakukan?" "Basahi gagang pedang dengan darahmu." Tiba-tiba ibu jari terpotong dan segera aliran darah berwarna emas aneh mengalir dari jari tengahnya, membasahi permata di gagang pedang. Tiba-tiba Qian Rensu merasakan tangan kanannya tersedot. Luka di jari tengahnya menyentuh permata pedang itu. Batu mengkilap itu sekarang secara tak terduga seperti lintah yang kelaparan. Dengan gila menelan darah Qian Rensu. Darah muncrat dari lukanya membuat Qian Rensu gemetar tanpa sadar. Perasaan lemah mulai muncul dalam kesadaran Qian Rensu, tapi dia dengan teguh mempertahankannya dan bahkan mendorong kekuatan rohnya untuk mempercepat aliran darah. Qian Dolu tersenyum bersemangat sambil bergumam, "Saya sudah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Tang Sen, pada akhirnya Anda selangkah di belakang saya. Meskipun saya tidak bisa mencapai peringkat dewa, tapi cucu saya masih mencapainya. Sayangnya saya tidak tahu apakah Anda masih hidup. Jika masih, wajah apa yang akan Anda buat ketika Anda melihat cucu saya menjadi dewa?" Hahaha. Cahaya bersemangat di matanya berangsur-angsur menjadi lembut menatap Qian Rensu. "Nah, ini adalah saat terakhirmu. Ini juga merupakan titik terakhir kakek. Tidak peduli betapa sakitnya itu, kamu pasti akan berhasil. Di masa depan, jika Anda bertemu dengan Dulo luar biasa bernama Tang Sen, Anda harus mengalahkannya untuk kakek. Itu lawan seumur hidup kakek." "Kakek, apa maksud kakek?" "Anak bodoh, akan selalu ada kerugian. Ini karma saya. Sebagai penjaga dewa malaikat, saya ada untuk mewariskan warisan dewa malaikat. Tanpa saya Anda tidak mungkin menyelesaikan langkah terakhir. Jangan sedih, kamu tidak bisa bergerak sekarang. Tidak mungkin menghentikanku. Ingat kata-kataku, pimpin Spirit Hall menuju kemuliaan. Jika Anda bertemu Tang Sen, bantu saya mengalahkannya." Saat dia berbicara, nyala api emas yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Qian Dolu dengan ledakan keras.
Api itu tidak memiliki panas tetapi masih menerangi seluruh kuil. Tubuh Qian Dolu semua berubah total menjadi api emas. "Kakek, jangan! Sui kecil, dengarkan. Setelah Anda menjadi dewa malaikat, pikirkan dengan jernih. Jika ada satu orang lagi di benua Dulo yang memiliki peluang menjadi dewa, maka itu adalah ibumu. Hatinya sudah ditelan oleh kejahatan. Jika dia berhasil menerobos dan menjadi dewa raksasa, dia akan menjadi antitesis Anda sebagai dewa malaikat. Kamu adalah putrinya. Jauh di lubuk hatinya dia selalu mencintaimu. Anda harus merebut kekuasaan Spirit Hall. Putuskan sendiri bagaimana bertindak pada Bibi Dong. Kakek menyarankan agar Anda tidak mempersulitnya. Jika Anda dan dia dapat bergandengan tangan, maka menyapu benua Dulo akan menjadi lebih mudah." Qian Dolu tubuhnya menghilang. Qian Dolu juga tersenyum puas. Hanya dengan ini cucunya akan menyebarkan energi dan tidak merasa sedih atas kematiannya. Cahaya keemasan meledak dalam sekejap dan seluruh kuil malaikat menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang menerangi langit malam, menerangi segala sesuatu di sekitarnya dan juga menelan Qian Dolu. Kini tubuh Qian Rensu menjadi lebih kuat, berusia 30-an. Qian Rensu berangsur-angsur menjadi lebih muda. Sekarang dia sudah terlihat seperti 18 tahun, menjadi semakin fantastis dan dia kini telah menjadi dewa malaikat. Di sisi lain, Tang San terbang dengan cepat selama 3 hari. Tang San telah mencapai hutan besar Stardo. Saat dia baru saja mendarat di hutan, perasaan panas di dahinya tiba-tiba menarik pandangannya ke satu arah. Tang San samar-samar melihat sosok malaikat raksasa muncul di cakrawala. Sosok malaikat raksasa itu sepertinya menutupi segalanya, menyembunyikan langit dan menutup bumi. Tekanan yang sangat besar membuat sigot trident di dahinya semakin panas dan semakin panas. Semua darahnya tampak mendidih. Tang San berhenti dan serius melihat ke arah kehadiran itu berasal. Dilihat dari posisinya, itu harus lurus menuju kota Spirit Hall. Mungkinkah ada yang berubah di Spirit Hall? Energi ini sangat mirip dengan roh Seraphim yang dimiliki Qian Rensu ketika mereka bertarung, tetapi jauh lebih kuat. Mungkinkah Qian Dolu? Tapi apakah ini benar-benar energi yang bisa dipancarkan manusia? Tanpa berpikir, Tang San mencekram sigot trident berjalan ke hutan besar Stardo dengan langkah besar. Clear Sky Hammer milik Tang San sudah memiliki 3 cincin roh, dan persyaratan untuk ujian sigot adalah mengisi cincin rohnya, lalu menyelesaikan tulang roh, mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Akibatnya, kali ini dia datang ke hutan besar Stardo untuk menangkap 5 cincin roh lainnya, meningkatkan cincin roh Clear Sky Hammer menjadi 8. Cincin roh dan tulang roh terakhir akan menunggu sampai dia membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. 从今以后，你管你的武魂殿，我管我的长老殿和斗罗殿。